Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Rohman Agus Jatnika selaku mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan yakni modul 9 tentang kegiatan komunikasi tatap muka atau komunikasi interpersonal. Di sini ada rekan-rekan saya, yakni ada Nova Trisukma dari kelas A10 dan ada Nida Hoeria dari A9. Langsung saja ke presentasi tentang kegiatan komunikasi tatap muka atau komunikasi interpersonal. Oke, di sini ada latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang berinteraksi, berkomunikasi, dan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia akan selalu berkeinginan untuk berbicara, tukar-menukar, gagasan, mengirim, dan menerima informasi. Berbagai pengalaman, bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, dan sebagainya. Pada saat ini, teknologi komunikasi sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet, semakin maju. Hal ini dipicu dengan pertumbuhan media sosial. Selanjutnya, langsung kepada pembahasan pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antar kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Selanjutnya, komunikasi interpersonal menurut para ahli. Yang pertama, Joy Ayres. Menurut Joy Ayres, tidak ada makna seragam di antara para pakar dalam mengartikan komunikasi interpersonal. Beberapa orang menandai komunikasi ini sebagai sebuah tingkatan dari proses terjadinya komunikasi antar manusia. Yang kedua, Dean Brundtland. Menurut Dean Brundtland, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal, serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, Gerald Mirel. Gerald Mirel membedakan komunikasi interpersonal dan bukan komunikasi antar pribadi. Perbedaannya terletak pada kultural atau sosiologi. Keanggotaan kelompok. Komunikasi antar pribadi melandaskan persepsi dan reaksi pada karakter psikologis yang unik dari individu. Selanjutnya, tujuan komunikasi interpersonal. 1. Mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. 2. Membantu orang lain. 3. Menolong orang lain. 4. Bertukar pikiran. 5. Memecahkan masalah. 6. Menyampaikan informasi. 7. Membina hubungan. 8. Saling mempengaruhi dan bermain. 9. Mengenal diri sendiri dan orang lain. 10. Berbagi pengalaman. 11. Menumbuhkan motivasi. 12. Melakukan kerjasama. Proses komunikasi interpersonal. 1. Pengirim atau source dan penerima atau receiver pesan. 2. Message atau pesan. 3. Feedback atau umpan balik. 4. Kalimat pembuka. 5. Channel atau media. Dan 6. Noise atau hambatan. Selanjutnya adalah komunikasi tatap muka versus komunikasi bermedia, di mana komunikasi tatap muka adalah suatu bentuk komunikasi yang mempertemukan secara tatap muka pihak komunikator dengan komunikan. Sedangkan komunikasi bermedia adalah komunikasi di mana proses penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan atau melalui cyberspace atau ruang maya yang bersifat interaktif. Komunikasi tatap muka dengan bermedia. Masa pandemi membuat kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka di sekolah
juga perguruan tinggi tidak dapat dilaksanakan. Maka solusinya adalah pendidik diharuskan menciptakan inovasi pada media pembelajaran dengan memanfaatkan media daring. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.